Kalau kita perhatikan perkembangan terakhir, ini saya sebenarnya sedang mengkaji-kaji tugas kalian, tetapi sejak tadi pagi Google ini kelihatannya down ya, kolaps dia. Pak, Google kalian bagus gak ini? Semua fasilitas Google kolaps kayaknya. Dari mulai Gmail kolaps, YouTube kolaps, Google Classroom ikut kolaps. Ada yang tadi buka Google Classroom nggak? Iya Pak, tadi coba buka loading terus gitu Pak. Ya, kelihatannya Sekarang sudah bisa, Pak. sudah bisa sekarang. Ini saya nggak bisa. Yes. Saya bisa akses ini. Oh, mungkin beberapa bagian ya. Ini saya loading juga terus. Oke, tapi saya sudah juga periksa tugas-tugas kalian ya, sudah saya baca. Ini hanya tampilan gambaran saja ya, supaya kalian tahu bagaimana pekerja sosial ini merespon. Oke, saya akan share screen di bagian yang ini. Saya ingin memperlihatkan bagaimana perkembangan bencana ini direspon oleh para pekerja sosial ya secara nasional. Ini saya ada grup namanya Social Work Disaster. Jadi grup ini berisi para pekerja sosial yang tersebar di berbagai lembaga ya. Ada yang di BNPB, ada yang bahkan di NTT juga ada ini yang lokasinya terkena bencana, teman-teman. Nah, ini ketika bencana biar berlangsung gitu ya beberapa hari ini, lalu kemudian di grup ini juga dibicarakan bagaimana Peksos merespon. Jadi para Peksos yang ada di berbagai setting, baik tadi di BNPB, di Peksos, di Dinas Sosial, di Kementerian Sosial, di Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak ya, di Bappenas juga, dan beberapa di NGO itu kemudian merespon. Misalnya ini 4 instruksi Presiden untuk memaksimalkan upaya penanggulangan bencana di NTT dan NTB. Di-share seperti ini, kemudian dikaji sebenarnya kurangnya apa. Jadi ini ada 4 instruksi Presiden dikeluarkan tanggal 6 April kemarin ya, 2 hari yang lalu. Lalu disebar melalui jaringan-jaringan pekerja sosial. Nah, kemudian dalam bentuk yang lebih simpel, karena orang lagi panik kan susah juga baca ya, dan nggak mau baca juga kadang karena pikirannya kalut, dibentuk dalam model yang lebih simpel seperti ini. Kalau tadi kan instruksinya sebenarnya panjang sekali, dan itu untuk konsumsi para orang-orang di lapangan, termasuk pemangku kebijakan teknis di tingkat lapangan ya, komandan-komandan lapangan, para pekerja sosial yang lain. Nah, ini 4 instruksi ini, yang pertama percepat proses evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban yang belum ditemukan. Ini instruksi pertama untuk bencana yang hari ini masih sedang terjadi ya di NTT. Kemudian instruksi yang kedua adalah pastikan hadirnya pelayanan kesehatan dan penanganan korban yang memerlukan pertolongan medis. Ini instruksi kedua. Dan instruksi ketiga, segera tangani dan penuhi kebutuhan para pengungsi. Nah, instruksi yang terakhir, yang keempat, percepat perbaikan infrastruktur yang rusak. Sekarang kita lihat satu-satu. Ya, kalau Anda semua minggu kemarin merangkum buku tentang manajemen penanggulangan bencana, kira-kira 4 instruksi ini masuk ke wilayah mana? Oke, masuk di tahap tanggap darurat ya. Tanggap darurat. Mari kita lihat apa yang dilakukan pada proses tanggap darurat. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana instruksi pertama dulu ya, percepat proses evakuasi
pencarian. Nah, kita tahu sekarang korban masih puluhan hilang, ratusan lebih meninggal dunia. Di mana pekerja sosial berposisi? Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa pekerja sosial tidak begitu kelihatan perannya, tidak begitu menonjol di dalam proses evakuasi atau tanggap darurat ini. Peran pekerja sosial itu masih dalam masih dalam posisi yang minim gitu. Minim itu artinya dia belum bisa berbuat banyak pekerja sosial itu. Karena apa? Ya karena masih dalam situasi yang kritis, tanggap darurat, bencana terjadi, orang-orang masih teriak-teriak minta tolong, tidak ada yang bisa dilakukan banyak oleh pekerja sosial terkait situasi seperti itu. Nah, lalu siapa yang bisa berbuat banyak? Yang pertama, kelompok yang bisa berbuat banyak pada situasi seperti ini adalah Badan Penanggulangan Bencana. Yang kedua, tim SAR, tim evakuasi. Siapa isinya tim evakuasi itu? Ada tentara, ada TNI, ada unsur-unsur kesatuan-kesatuan yang lain termasuk polisi, dan ada tim SAR rescue, yaitu dari BNPB tadi. Terus dari mana lagi? Dari swasta yang memang diperuntukkan untuk merespon situasi seperti ini. Misalnya dari organisasi-organisasi yang dikelola oleh LSM atau NGO, ya. Ada tim reaksi cepat, ada banyak ya, dari baik berbasis keagamaan maupun berbasis sosial. Nah, ini mereka yang akan turun. Hari ini mereka sedang ada di lapangan. Tentu saja dari pihak pemerintah ya. Nah, ini adalah instruksi pertama ini. Di sini dalam proses evakuasi ini pekerja sosial belum bisa berbuat banyak. Ada beberapa yang sudah bisa melakukan, tetapi dia dalam rangka masuk ke dalam sebuah tim namanya tim evakuasi, rescue, penyelamatan, pencarian, dan lain sebagainya. Nah, instruksi yang kedua kita bisa lihat, pastikan hadirnya pelayanan kesehatan dan penanganan korban yang memerlukan pertolongan medis. Kita bisa melihat di sini bahwa profesi yang paling depan dalam situasi seperti ini, dalam situasi genting dengan korban yang menyangkut masalah fisik, masalah luka, itu adalah profesi medis, para medis, dokter, perawat, dan orang-orang yang terkait di bidang medis, ya, pengobatan. Maka profesi ini dia akan menjadi garda terdepan pada situasi seperti ini, ya. Ini garda terdepan bagaimana cara menangani orang yang dalam keadaan kritis pasca misalnya tersapu banjir, pasca tergulung oleh banjir bandang atau tertimpa reruntuhan bangunan. Maka profesi dokter, perawat, dan lain sebagainya yang terkait dengan medis ini ada di garda depan. Orang-orang ini yang kemudian merespon tahap pertama yang tadi dilakukan oleh para tenaga rescue dan pencarian korban. Di instruksi pertama itu kan setelah ditemukan kemudian dibawa ke tempat-tempat yang aman untuk diberikan penanganan. Nah, ini yang kedua. Kemudian instruksi yang ketiga yaitu segera tangani penuhi kebutuhan para pengungsi. Nah, baru di sini peran pekerja sosial masuk dengan lebih jelas. Ya, kenapa? Karena ketika masuk pada tangani dan penuhi kebutuhan para pengungsi, di sini mulai diterjemahkan kepada berbagai bentuk kebutuhan. Apa itu? Yang pertama, kebutuhan sosial. Apa kebutuhan sosial? Kalian tahu dalam situasi bencana ada orang yang kehilangan, ya, kehilangan keluarga, kehilangan orang-orang terdekat meninggal, atau bahkan
terluka dan kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Para pengungsi butuh untuk mendapatkan pendampingan, baik dari sisi psikososial, ya. Psikososial itu perasaan yang tumbuh karena situasi sosial terkait dengan orang-orang tercinta yang mereka miliki selama ini, apakah karena meninggal, apakah karena hilang belum ditemukan, atau karena terluka akibat dari pengaruh bencana itu. Nah, orang-orang ini perlu didampingi supaya tidak semakin terdampak situasi fisiknya, baik perasaannya maupun situasi sosial. Disinilah pekerja sosial masuk. Kalian akan melakukan terapi kelompok, seperti yang mata kuliah sudah kalian terima sebelumnya. Kalian akan melakukan pendampingan sosial, melakukan intervensi individu, melakukan intervensi meso ya dalam bentuk kelompok tadi, kemudian melakukan mapping sosial. Di sini peran Anda sebagai pekerja sosial sangat jelas dan sudah mendapatkan posisi yang pasti di dalam situasi maupun secara perundangan ya. Di BNPB banyak sekarang pekerja sosial sudah diterima, bahkan tiap tahun dibuka lowongannya. Nah, kemudian yang instruksi yang keempat adalah percepat perbaikan infrastruktur yang rusak. Nah, Anda tahu bahwa infrastruktur itu adalah masalah fisik, ya. Seolah-olah hanya masalah fisik, tetapi dalam situasi bencana tidak sekedar masalah fisik. Infrastruktur ini terkait dengan bahwa membangunnya itu memang dikaitkan dengan para insinyur, para tukang, para pekerja bangunan, para orang-orang yang bergerak di bidang sipil, teknik sipil. Ya. Tetapi pertanyaannya adalah ketika masuk pada siapa yang berhak menerima bantuan, nah itu masuk fungsi pekerja sosial itu. Fungsi apa? Fungsi manajemen bantuan, fungsi manajemen kasus. Siapa yang pertama kali mesti dibantu? Apakah harus direlokasi atau direunifikasi di tempat yang lebih aman, atau direkonstruksi di tempat yang sama? Ini semuanya adalah perlu melibatkan berbagai pihak. Pekerja sosial masuk di wilayah ini, masuk di bidang konstruksi, tetapi pada yang softnya. Kalau konstruksi batu bata, kayu, semen, dan lain sebagainya, itu konstruksi yang hardnya, itu kelihatan mata gitu ya. Nah, yang softnya ini yang mempersiapkan orang-orang yang menerima perbaikan infrastruktur ini. Ya, kita tahu infrastruktur tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga yang lainnya ya. Ada jembatan, tempat akses untuk membantu, jalan-jalan yang harus dibuka kembali setelah tertutup longsor, dan lain sebagainya. Ini termasuk infrastruktur. Jadi pendek kata, kehadiran kalian sebagai pekerja sosial bencana itu adalah tetap merupakan bagian dari keseluruhan profesi yang dibutuhkan selama bencana terjadi. Itulah yang disebut dengan manajemen bencana. Jadi bagaimana para masing-masing profesi ini, profesi kedokteran, profesi insinyur, profesi yang lain-lain, itu di-manage kehadirannya supaya tidak saling bertabrakan. Nah, tahap inilah yang disebut dengan tahap tanggap darurat. Apa yang bisa kalian pelajari mulai hari ini untuk menghadapi situasi seperti ini? Yang kalian pelajari adalah apa yang kalian rangkum minggu kemarin. Pelajari tipe-tipe bencana. Bencana itu apa saja? Apa ada bencana yang bisa diprediksi sebelumnya, ada bencana yang tiba-tiba datang. Seperti sekarang ini adalah termasuk kategori bencana yang tidak bisa diperhitungkan sebelumnya. Tiba-tiba ada badai. Misalnya ini hari ini masih seperti ini ya. Saya dapat ini juga
gambaran. Ini tentang situasi sekarang. Ini dari kiriman dari Pexos juga, coba kita putar ya. Situasi terkini. Nah, kemudian kita tahu bahwa ini adalah gambaran tentang bagaimana situasi terkini. Ini badai masih muter-muter di atas NTT dan ini luar biasa besar. Ini gambar satelit. Kalau satelit saja bisa sangat jelas seperti ini putarannya, maka kita bisa bayangkan bagaimana situasi real di atas wilayah NTT ini. Badai sangat besar ya. Oke. Nah, ini bisa menjadikan gambaran informasi supaya kita semua bisa mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Oke. Nah, lalu apa yang perlu Anda persiapkan juga sebagai pekerja sosial? Yang paling penting adalah bagaimana respon-respon tersebut Anda pelajari, Anda perhatikan, kemudian bagaimana Anda membangun skill-nya. Skill ini hanya akan bisa didapatkan ketika nanti Anda betul-betul sudah terjun ya, karena situasi pembelajaran di dalam kampus itu akan betul-betul dirasakan situasi realnya ketika nanti Anda di lapangan. Nah, karena kita saat ini masih dalam situasi kondisi seperti ini, maka Anda bisa mengakali atau mencari cara lain Anda mempelajari situasi itu dengan melihat video-video real apa yang sedang terjadi di lapangan. Lalu Anda kaji seperti apa situasinya, orang-orang melakukan apa dan lain sebagainya. Lalu Anda merasakan bahwa bagaimana jika Anda terlibat dalam situasi seperti itu. Nah, di sini adalah simulasi-simulasi yang bisa membantu bagaimana supaya praktek yang bisa Anda dalami selama proses perkuliahan ini bisa juga berlangsung meskipun situasinya tidak langsung betul-betul di lapangan. Jika Anda nanti ingin betul-betul langsung melakukan praktek bagaimana sebenarnya proses-proses manajemen ini dilakukan, nanti beberapa minggu yang akan datang, karena ini akan sekaligus menjadi tugas UAS ya, sekaligus menjadi tugas UAS, tapi dilakukan dalam waktu yang cukup. Nanti akan ada beberapa arahan dari mulai bagaimana Anda merespon perencanaan penanggulangan bencana, bagaimana Anda memetakan situasi tertentu, dan itu saya sarankan di daerah Anda sendiri ya. Kalau sekarang lagi ada di Semarang ya gunakanlah Google Map Semarang, deteksi di situ di mana posisi masjid, posisi lapang, di mana sungai, di mana laut dan sebagainya. Di mana evakuasi, tempat evakuasi, kantor polisi di mana dan seterusnya. Para medis lokasinya di mana, rumah sakit di mana, apakah itu daerah bencana atau bukan, kalau banjir. Nah, itu Anda akan memerlukan data-data pendukung ya. Nah, kira-kira itu. Nah, jadi apa yang perlu Anda persiapkan untuk dalam tugas-tugas itu bisa mulai Anda pelajari sekarang ya. Terutama dalam kasus misalnya untuk NTT ini. Silakan dicek di berbagai media. Di YouTube banyak sekali tersebar proses-proses tersebut ya. Untuk supaya Anda melihat secara real saja. Seperti tadi yang saya gambarkan bagaimana pekerja sosial betul-betul ada di dalam situasi tersebut.
Anda bayangkan bahwa itu adalah diri Anda, ya. Tadi yang si Ricky yang tadi saya putar itu. Apa ya? Anda akan melakukan apa dalam situasi seperti itu? Siapa yang akan Anda sampaikan kabar? Bagaimana koordinasinya dilakukan? Bagaimana Anda terlebih dahulu menyelamatkan dulu diri Anda? Karena kalau diri Anda selamat, berarti Anda sudah bisa menyelamatkan orang lain. Tapi kalau diri Anda dalam situasi yang tidak selamat, bagaimana mungkin bisa menyelamatkan orang? Nah, itulah. Jadi ada karakter-karakter yang perlu Anda kuasai ya. Silahkan nanti pelajari karakter-karakter yang perlu Anda kuasai sebagai pekerja sosial itu apa. Karena ini penting terutama dalam situasi bencana ya. Minggu depan saya akan coba masuk di karakter-karakter itu ya. Apa yang penting bagi Anda dan kemudian kenapa dan dengan siapa Anda membangun karakter itu di lapangan. Karena karakter itu bisa dibangun ya. Bisa meskipun Anda awalnya penakut, tapi begitu Anda diterjunkan ke dalam situasi yang sengit, rumit, maka Anda bisa menjadi terpaksa berani gitu ya, walaupun awalnya terpaksa. Nah, tapi ini adalah latihan itu. Bencana itu pasti situasinya mengerikan ya. Jadi kalau Anda takut ya Anda harus mulai belajar mengurai ketakutan. Tentu tidak bisa begitu cepat ya, perlu pelatihan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu apa yang bisa kita diskusikan. Saya akan, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ini saya coba buka ini Google Classroom lagi, ternyata masih muter juga. Oke, ini saya catat beberapa yang responnya entah terhambat atau kurang baik atau situasi yang lain. Oke, Pujiastuti. Iya, Bisa? Pak. Oke, Pujiastuti bisa respon dengan baik. Oke. Nah, gimana Pujiastuti? Tanggapan Anda terkait dengan 4 instruksi dari pemerintah tadi, diwakili oleh Presiden sebagai eksekutor tertinggi. Tanggapan Anda gimana? Udah baik sih, Pak. Soalnya yang pertama kan mempercepat pengevakuasian korban. Itu udah bagus. Jadi dicari dulu korbannya. Terus? Kira-kira menurut Anda, Puji, halo? Iya, Pak. Nah, menurut Anda, kira-kira instruksi dari Presiden tersebut itu datang dari mana? Apakah Presiden sendiri yang menyusun instruksi itu? Atau seperti apa? Kira-kira menurut bayangan atau perhitungan Anda? Mungkin melihat situasi, Pak. Sama mungkin ada usulan dari anak buahnya mungkin. Ya, kira-kira anak buahnya itu siapa? Kalau itu adalah usulan dari anak buah. Mungkin sudah ada yang ke lapangannya. Ya, oke. Yang ke lapangan itu kira-kira siapa di antaranya? Ya, di antaranya adalah para pekerja sosial. Oh, Nah, para pekerja sosial inilah yang menyusun, merancang, kemudian dikirim kepada Presiden bahwa ini yang dibutuhkan dalam situasi bencana. Lalu Presiden merapatkannya dalam rapat terbatas, kemudian lalu diumumkan sebagai sebuah kebijakan yang harus diambil, harus dieksekusi oleh orang-orang di lapangan. Artinya, kalian dalam tahap seperti ini, ketika nanti kalian menjadi pekerja sosial, kalian juga bisa berperan tidak selalu di lapangan. Kalian bisa berperan di dalam wilayah yang lebih teknis atau lebih pada kajian-kajian penanggulangannya.
Kalian bisa tetap di dalam kantor, tetapi kalian menyusun perencanaannya, menyusun urutannya. Seperti akhirnya tadi lahir 4 instruksi itu. Itu presiden tidak menyusun sendiri instruksi itu. Tentu dia itu adalah sebagai presiden, karena dia mengambil keputusan tertinggi, pasti ada di bawah-bawahnya, ada pengkajinya. Nah, itulah para pekerja sosial itu. Itulah pekerja sosial di wilayah makro, di wilayah kebijakan. Sehingga kebijakan presiden itu menjadi bagus, menjadi terarah, menjadi sesuai dengan apa yang betul-betul dibutuhkan di lapangan pada saat bencana terjadi. Kira-kira begitu. Nah, peran kalian di sini juga bisa dalam posisi pengkajinya, tidak melulu harus dalam posisi di lapangan. Nah, jadi itu kira-kira yang bisa kita kaji ya dalam pertemuan kali ini. Terima kasih Puji ya, Puji Astuti. Iya, Pak. Sudah memberikan kira-kira respon-respon yang pada akhirnya menuju pada penjelasan yang lebih luas ya. Ini sebagai metode dialog ya. Baik, yang lain kira-kira tadi banyak yang tidak merespon. Mudah-mudahan lain waktu jaringan dan lain sebagainya bisa lebih terbantu. Tapi kalian masih bisa mengikuti kajian-kajian ini ya, walaupun misalnya dibaca melalui Google Classroom. Mudah-mudahan setelah ini aktif lagi Google Classroom-nya. Minggu depan saya akan memberikan materi yang lebih lanjut terkait manajemen bencana ini, dan mungkin akan mulai pada tugas-tugas individu ya. Tugas-tugas individu akan mulai saya berikan secara bertahap. Nah, baik, kira-kira sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Silahkan Anda cek lagi. Silahkan Anda cek lagi apa-apa yang sudah dibahas mulai pertemuan awal sampai akhir ya. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini sampai di sini. Selamat beristirahat. Sampai berjumpa lagi dalam situasi yang tetap sehat di minggu depan. Ada pertanyaan 1-2 jika ada? Pak, boleh tanya, Pak? Boleh tanya ya. Sandy. Oke, ini saya habis baca-baca tentang kasus yang cukup menarik yang menyangkut tentang poin keempat dari instruksi presiden tadi tentang percepat infrastruktur di sana. Ya. Oke. Nah, di sana tuh ada kasus para pelaku usaha yang menjual bahan bangunan itu dengan harga yang tidak wajar. Nah, dari sisi gubernur sendiri memerintahkan untuk menangkap para pelaku usaha tersebut karena harga yang tidak wajar di tengah kondisi bencana. Nah, tapi kan dari sisi pengusaha dengan adanya bencana itu pasti ingin mengambil untung yang lebih karena kebutuhan yang semakin meningkat, terus keinginan dari warga untuk memperbaiki infrastrukturnya. Nah, kita sebagai pekerja sosial langkah apa yang paling baik itu, Pak? Oke, bagus. Terima kasih Sandy ya. Di dalam situasi bencana, maka semuanya kalau bencana itu masif, maka semua akan terdampak, termasuk para pelaku usaha. Maka di sini kalian harus bisa memilah mana urusan ekonomi dan mana urusan sosial, mana urusan politik, dan mana urusan manajemen bencana. Kalau terkait harga yang menaik pada situasi bencana, maka itu adalah masuk di hitungan perekonomian. Tetapi ketika dalam situasi bencana, hitungan ekonomi itu bisa dibatalkan. Siapa yang bisa membatalkan adalah kebijakan. Kebijakan siapa yang mengambil? Pemerintah daerah. Maka tadi pemerintah daerah kemudian memerintahkan untuk menindak. Dalam situasi normal, mereka bisa saja
dan boleh melakukan kenaikan harga jika permintaan sangat tinggi. Itu hukum ekonomi ya, hukum ekonomi. Nah, tetapi dalam situasi yang bencana, tentu tidak bisa melakukan itu. Nah, dan yang bisa mengintervensi adalah pemerintah. Kemudian, ada peran yang paling penting di dalam manajemen, yaitu bagaimana kebutuhan bangunan itu disuplai dari pusat, tidak lagi menunggu dari daerah karena semuanya terdampak. Nah, di situ pekerja sosial mesti pandai menghitung, mengkalkulasi, dan mengambil keputusan. Kira-kira itu Sandy Kurnia ya. Oke, mungkin itu saja. Kita bertemu lagi minggu depan. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.